Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, namaku Naira Sabrina dari kelas 11B. Hari ini akan menjelaskan mengenai tirani matahari terbit atau penjajahan Jepang Orde Baru di Indonesia. Kedatangan saudara tua, sebagaimana Jepang menyebut dirinya, mula-mula disambut dengan penuh harapan, tetapi kemudian mengecewakan banyak rakyat. Meskipun demikian, penduduk Jepang membuka sejarah baru bagi Indonesia. Apakah kamu tahu mengenai macam-macam merek kendaraan bermotor yang ada di Indonesia? Pernah terbayangkankah dari mana mayoritas asal produk-produk tersebut? Dominasi produk-produk Jepang di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, terutama sejak Orde Baru. Bahkan pernah mendapat protes dari para mahasiswa 1974 sehingga memunculkan peristiwa Malari. Istilah tirani digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang, sedangkan istilah matahari terbit digunakan untuk penamaan tentara Jepang. Sebab posisi negara Jepang jika dilihat dari Indonesia terletak di arah timur atau sama dengan arah matahari terbit. Sehingga negara Jepang disebut dengan istilah negara matahari terbit. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada awalnya, Jepang disambut dengan harapan oleh sebagian rakyat Indonesia karena mereka mengusir Belanda. Akan tetapi, harapan ini segera memudar setelah Jepang menerapkan kebijakan yang lebih represif dibandingkan Belanda. Jepang memperkenalkan sistem militeristik dan mendesak Indonesia untuk mendukung upaya perangnya di Asia Pasifik. Organisasi Pergerakan Massa Pendudukan Jepang. Mari kita amati baik-baik gambar di atas. Gambar tersebut adalah 4 serangkai, yakni Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Mohatta, K.H. Mas Mansur. Mereka adalah tokoh dalam organisasi Putra. Organisasi Putra adalah salah satu organisasi yang dibentuk pada zaman pendudukan Jepang. Jepang mendirikan beberapa organisasi pergerakan untuk melibatkan rakyat Indonesia dalam upaya militernya. Di antaranya merupakan Putra, Pusat Tenaga Rakyat, didirikan oleh tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. Organisasi ini digunakan Jepang untuk memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung perang. Meskipun beberapa tokoh menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme. Heiho dan Peta, pembela tanah air, organisasi militer bentukan Jepang yang melatih pemuda Indonesia. Peta, meskipun awalnya berfungsi sebagai alat Jepang, kelak menjadi cikal bakal tentara nasional setelah kemerdekaannya. Kemudian, Seinentai dan Gaktoutai. Seinentai adalah organisasi semi-militer yang berisi anak-anak SD, sementara Gaktoutai adalah organisasi yang berisi anak-anak sekolah menengah. Kedua organisasi tersebut dibentuk sebagai bala bantuan untuk pertahanan militer Jepang. Pengerahan dan penindasan. Di bawah Jepang, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja sebagai romusha atau buruh paksa. Di proyek-proyek besar seringkali dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa imbalan. Penindasan terhadap rakyat sangatlah brutal, termasuk kelaparan, penyiksaan, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh mereka dan hanya dianggap melawan. Pahlawan di tengah penindasan. Meskipun kondisi sangat represif, muncul tokoh-tokoh yang berperan sebagai pahlawan, seperti Soekarno dan Hatta. Mereka memanfaatkan posisi mereka dalam organisasi buatan Jepang dan membangun semangat kemerdekaan di kalangan rakyat. Selain itu, perlawanan juga muncul dari beberapa pemberontakan lokal, meskipun pada akhirnya bisa dipadamkan oleh Jepang. Drama akhir tirani. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada tahun 1945 membuka peluang bagi Indonesia untuk merdeka. Setelah Jepang menyerah, Soekarno, Hatta, dan para pemimpin nasionalis lainnya memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jepang yang sudah tidak berdaya tidak bisa lagi menahan gerakan kemerdekaan ini. Kesimpulan, pendudukan Jepang di Indonesia, meskipun brutal dan penuh penindasan, secara tidak langsung memicu kebangkitan nasionalisme yang lebih besar. Organisasi yang didirikan Jepang untuk kepentingan perang, seperti Peta dan Putra, menjadi sarana bagi para pemimpin Indonesia untuk memperkuat kesadaran nasional dan mempersiapkan kemerdekaan. Pada akhirnya, kelemahan Jepang di akhir perang memberi peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya.
Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan.